Kami persilakan duduk kembali. Kita akan, tadi kita sudah berfellowship. Sekarang saya mau tanya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kurang semangat sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Memang di tempat ini semua diberkati sama Tuhan. Dari depan sampai ke belakang, Tuhan tahu hati kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu, kita akan satukan hati, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk memuji kepada-Mu Tuhan Yesus. Memberkati untuk sahabat-sahabat kami yang belum sampai ke tempat ini Tuhan. Biarlah perlindungan Allah nyata Tuhan. Berkati dalam perjalanannya sampai di gereja ini dengan selamat Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap kami yang bertugas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap saat, setiap detik kami percaya Engkau yang menyertai kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu
bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang hebat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita nggak karena musim, mau musim kemarau, hujan, mendung, mau badai, mau apapun keadaan kita, Tuhan mengasihi kita. Baik Bapak Ibu, kita akan nyanyi lagi, lebih lagi buat Tuhan. Kita akan datang di hadirat Tuhan dengan sepenuh hati. Kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Maka setiap hari, setiap saat kita wajib memuji Tuhan sebagai ucapan syukur bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan angkat hati kita bagi Tuhan lebih lagi. Kita akan mempersiapkan hidup kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini
Mulai berbicaralah ya Tuhan, karena hati kami telah siap menerima firman. Berbicaralah, sampaikan isi hati untuk setiap kami, supaya kami tahu bagaimana kami harus berpindah, bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus menyenangkan hati Bapa. Tuntun kami dengan firman-Mu, terangi langkah-langkah kami, supaya kami tidak salah jalan. Karena firman-Mu itulah adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menerjemahkan setiap perkataan firman Tuhan ke dalam setiap bahasa yang dapat kami pahami, sesuai dengan tingkat pemahaman kami. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang sudah melayani di dalam pujian penyembahan. Tiap cerita mereka tidak akan menjadi sia-sia. Mereka menerima sebagaimana yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship. Ya, tadi lagu pujian pertama dikatakan semusim berlalu, namun Tuhan selalu memelihara kita. Ya, kita ketahui bersama musim pandemi telah berlalu. Amin. Apakah saudara dipelihara Tuhan selama pandemi? Amin. Saya melihat pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Tidak ada yang kelaparan di antara kita selama pandemi. Amin. Bahkan, ya beberapa di antara saudara kena COVID juga kan? Iya, coba saya mau tahu yang kena COVID berapa banyak? Iya, banyak ya. Bahkan ada yang sudah S2, ada yang S3 COVID. S3 COVID itu 3 kali kena COVID begitu, atau mungkin ada yang S4 gitu ya. Iya, tapi kita melihat sepanjang masa pandemi yang pada awalnya begitu menakutkan, begitu mengerikan, ternyata Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang dahsyat, yang melindungi, menjaga umatnya begitu luar biasa. Ya, jangan saudara pikir saudara bebas dari COVID, bisa selamat dari COVID itu karena kekuatan kita. Bukan. Saya juga kena COVID, tapi saya menyadari bahwa semuanya itu karena tangan Tuhan yang perkasa. Itu yang membuat kita menatap hari depan kita dengan penuh percaya kepada Tuhan. Kalau musim pandemi Tuhan bisa tolong, sebentar kita akan masuk musim resesi, Tuhan juga akan tolong dan selamatkan kita. Jangan pernah hilang kepercayaan kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu hari ini saya mau belajar bersama-sama tentang satu tema ini. Mengapa harus bergereja? Iya, saudara, karena ada satu fenomena yang saya perhatikan setelah musim pandemi. Ya, memang waktu musim pandemi gereja banyak tutup. Kebaktian seperti ini dialihkan menjadi kebaktian online. Ya kan, baik dengan streaming YouTube, ya, lewat Zoom dan lain sebagainya. Dan rupanya hal itu membawa dampak yang cukup signifikan di dalam kehidupan orang percaya. Beberapa orang percaya terlalu asik dengan online, ya, terlalu asik dengan online, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa kita harus ke gereja? Bukankah Tuhan sendiri bilang untuk kita diselamatkan hanya perlu percaya? Bukankah kita bisa ibadah di rumah dengan online? Bukankah kita bisa membaca Alkitab sendiri? Kenapa harus ke gereja? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin muncul dalam pikiran kita. Kenapa mesti repot-repot di gereja, ke gereja? Gerejanya kecil lagi, AC-nya nggak dingin. Udah gitu pemain musiknya salah-salah. Sampai firman Tuhannya pedas. Saudara kalau makan nggak pakai cabai, nggak pakai pedas kan nggak selera. Jadi firman Tuhan kadang-kadang harus pedas juga supaya selera gitu, saudara. Nah, sekarang dikasih Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul.
Apalagi sejak masa pandemi, udahlah repot-repot ke gereja, online aja. Kalau online kan bisa kapan aja. Kalau ke gereja macet lah, inilah itulah, telat lah. Ya kan malu kalau telat. Kalau online kan kapan aja kita bisa klik. Jamnya bebas, suka-suka gue. Udah gitu bisa sambil selonjoran, bisa sambil ngemil. Ya, saya selalu katakan, ibadah online, yakin Anda beribadah secara online atau hanya nonton ibadah. Ya, kalau kita mau jujur, ibadah online itu lebih cenderung kepada nonton ibadah. Karena saya tidak yakin kalau beribadah online, pemimpin pujian katakan, ayo beri salam. Gak mungkin suami istri salaman. Ngapain sih lu salaman? Gitu kan. Ya, dalam ibadah online gak mungkin ketika pemimpin pujian, mari kita bangkit berdiri. Gak mungkin orang di atas kasur ibadahnya, pakai celana kolor. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Begitu mau bersorak, Pak RT datang ketuk pintu, Pak kerja bakti, batal ibadahnya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah online kenapa dulu berlaku? Itu dalam kondisi tertentu. Sekali lagi, dalam kondisi tertentu. Daripada tidak sama sekali, ya sudah pakai sarana online. Tapi ketika pandemi sudah selesai, ayo kita kembali bergereja. Ya. Oke, kita lihat. Next. Ya, kita baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ayat ini bukan hanya anjuran untuk datang beribadah ke gereja, tapi ayat ini memberikan satu pemahaman yang cukup mendalam. Ketika saya mempelajari dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata-kata pertemuan-pertemuan ibadah itu merujuk kepada pertemuan fisikal, on-site. Tidak dimaksudkan pertemuan secara online, tapi pertemuan secara fisikal, supaya tiap individu yang hadir dalam pertemuan itu bisa berinteraksi langsung. Bisa berinteraksi langsung, bisa bertatapan muka, bisa berbicara langsung. Ya, dan dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam bahasa lain dikatakan, janganlah kita menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan bahasa yang lebih sederhana, jangan bolos waktu ibadah. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi, orang gak suka ibadah bukan hanya zaman sekarang. Dari zaman Rasul Paulus tulis surat ini, banyak orang yang punya kebiasaan membiasakan untuk menjauhkan diri, membiasakan menghindari ibadah. Dari zaman dulu ini penyakitnya. Dan dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati. Menasihati apa? Apa yang perlu dinasihati? Nasihat yang bagaimana? Nasihat yang berkaitan dengan kata-kata di atasnya. Menasihati ketika ada saudara kita yang tidak ibadah, untuk alasan-alasan yang remeh-temeh. Ya. Saya kasih analogi seperti ini, saudara. Kadangkala kita terlalu gampang untuk tidak datang ibadah untuk sesuatu alasan yang sederhana. Alasan kesiangan lah, alasan ketiduran, kecapean, keapaan, begitu kan? Yang sebetulnya alasan-alasan itu bersumber kepada satu kata, kemalasan. Benar apa betul, saudara? Saudara yang mengatakannya, bukan saya. Tapi pertanyaannya, di sini kan banyak karyawan. Bisa nggak karyawan? Pernah nggak Anda sebagai karyawan? Biasanya karyawan tuh hari yang paling malas untuk berangkat kerja hari apa? Senin. Hari Senin. Makanya ada sebutan Monday Syndrome. Sindrom hari Senin. Kalau udah hari Senin itu, aduh kenapa nggak Sabtu lagi ya? Kenapa
Kenapa kok hari Senin? Saudara malas nih hari Senin berangkat. Tapi pertanyaan saya, dilawan gak malesnya? Para karyawan? Dilawan. Kenapa? Kebutuhan. Kenapa? Kalau nggak masuk, kena SP. Kalau nggak masuk gereja kan nggak dikasih SP sama gembala. SP sampai berapa? 1, 2, 3. Setelah itu berujung out, PHK. Gereja nggak pernah mem-PHK jemaatnya. Betul? Jemaat yang resign ada, iya. Tapi gereja tidak pernah memecat jemaatnya. Kenapa orang takut di PHK karyawan? Sebagai karyawan kenapa takut di PHK sama perusahaan? Ada pemasukan. Kan banyak perusahaan lain. Karena susah cari kerja. Lebih enak cari gereja daripada cari kerja. Benar apa betul? Saudara datang ke gereja nggak akan diinterview. Mana ijazahnya? Mana surat baptisnya? Enggak kan? Saudara bergabung sini saya nggak tanya begitu kan? Tapi kalau masuk kerja kan urusannya banyak, harus ini, harus itu. Kalau masuk gereja, semua bisa masuk. Tidak ada kualifikasi tertentu, harus begini, harus begini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kenapa ada pembedaan seperti itu? Kalau kita runtut, kita pikir, kita sambung-sambung, ya UUD, ujung-ujungnya duit. Karena karyawan, sebagai karyawan, saudara mendapatkan sesuatu, mendapatkan gaji, mendapatkan uang. Orang berpikir, kenapa harus ke gereja? Gereja kan justru buang uang. Ada kolekte, ada perpuluhan, ada persembahan ini, itu, segala macam. Tapi gereja nggak pernah kasih apa-apa sama saya. Nanti kita akan lihat. Sehingga banyak orang yang di zaman modern jadi malas bergereja. Apalagi dengan alasan kan ada online, Pak. Kan ada online. Kita akan lihat kenapa kita harus bergereja. Next. Yang pertama, manusia perlu berkomunitas. Ini alasan yang pertama. Saudara, ya, sebagai makhluk sosial, bukan sosial ya, sosial, bukan sosial, beda. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya. Tolong dibacakan Kejadian 2 ayat 18, Saudara Stefanus. Ini pakai mic-nya. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Dari awal diciptakan, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Sejak awal manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan. Iya sih, ada hal-hal tertentu yang kita bisa lakukan sendiri. Tapi tidak semua hal kita bisa lakukan sendiri. Tidak semua hal bisa kita lakukan sendiri. Bahkan banyak hal yang kita tidak bisa lakukan sendiri. Kita perlu orang lain. Ketika saudara sakit, saudara perlu dokter. Orang di pedalaman gak ada dokter, perlu dukun katanya. Seperti itu. Ya kan? Dia perlu orang lain. Makin kesini, keperluan akan orang lain itu makin meningkat. Manusia makin sadar bahwa dia nggak bisa sendiri. Ya. Selanjutnya, ya. Bahkan untuk diselamatkan saja manusia tidak bisa sendiri. Untuk diselamatkan dia tidak bisa sendiri. Dia perlu juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Demikian orang yang telah menjadi percaya kepada Kristus juga tidak dapat menjadi Kristen hanya sendirian saja. Kita tidak dapat menjadi orang Kristen sendirian aja. Itu saya suka katakan ibarat saudara ngaku saya pemain bola kelas dunia, ditanya kesebelasannya apa, gak punya.
Saya pemain basket kelas dunia. Klubnya apa? Gak punya klub. Ya bukan pemain basket itu. Ya, oh saya sanggup mencetak gol. Berapapun minta 0 berapa, 0-10, 0-1 saya bisa. Kenapa? Saya main sendirian. Ya bisa, orang sendirian gak ada kipernya ya bisa masukin terus golnya. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti itulah kehidupan kekristenan yang seorang diri. Impossible, tidak mungkin. Ya. Kata Kristen dalam bahasa Yunani itu menunjuk sesuatu yang jamak, sesuatu yang lebih dari satu, sesuatu yang plural, yang banyak. Ya. Gereja memang dipersiapkan Allah sebagai satu organisme yang utuh di dalam dirinya. Ya. Di mana Kristus sebagai kepala dan kita gereja sebagai tubuhnya. Sebab itu gereja disebut tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu satu, tapi banyak anggotanya. Tubuh Kristus itu satu, tapi banyak anggotanya. Sebab itu, seorang yang telah menjadi percaya kepada Kristus, suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus masuk dalam sebuah komunitas. Karena itu adalah kebutuhan dari seorang pengikut Kristus. Ada lagi orang berkata kepada saya begini, saya enak kebaktian online Pak, kenapa? Kalau di gereja itu aduh orangnya rese-rese. Si A suka ngomongin orang, si B suka nyombongin diri, si C suka bohong, si D Pak aduh siap ketemu saya selalu pinjam duit. Males saya, mendingan saya online Pak, gak ada yang begitu-begitu. Ada orang yang berkata begitu. Saya katakan justru melalui orang-orang begitu kita dididik menjadi pribadi yang dewasa. Kita dididik menjadi terampil menghadapi kehidupan ini. Kalau cuma di kamar dengan handphone, kehidupan kita ya begitu-begitu saja. Tidak pernah ada peningkatan, tidak pernah ada kedewasaan yang terbentuk di dalamnya. Justru dalam sebuah komunitas yang namanya gereja, kita akan berjumpa dengan berbagai macam karakter, berbagai macam bentuk orang, dan di situ kita dilatih menjadi seperti Kristus. Bukankah Tuhan Yesus sudah memberikan contoh ketika dia jadi manusia, dia berjumpa dengan berbagai macam karakter manusia? Bukankah tujuan penyelamatan bukan sekedar membawa kita ke surga? Tujuan penyelamatan yang Allah lakukan melalui Tuhan Yesus adalah supaya kita kembali menjadi ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah, prototipenya, contohnya sudah ada, Tuhan Yesus. Seperti itulah Tuhan mau bentuk kita. Untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, kita diperhadapkan dengan berbagai karakter di gereja. Kita berhadapan dengan berbagai model orang. Jadi jangan pernah lari dari kenyataan ini Bapak Ibu. Sebab kalau kau lari dari kenyataan ini, dimanapun kau masuk gereja akan ketemu hal yang sama. Istilah saya, kalau satu ujian belum lulus, dia akan remet lagi, akan ngulang lagi dengan soal-soal yang sama. Kalau ujian kesabaran belum selesai di tempat ini, kemanapun saudara pergi, Tuhan akan kejar dengan ujian yang sama sampai kesabaranmu itu terbentuk. Dahsyat Tuhan dalam menangani kita, saudara. Saya begitu kagum dengan cara Tuhan menangani kita. Dia nggak buat. Manusia kadang-kala kan kalau udah bentuk orang kayak perusahaan kan, ini karyawan susah dibentuk, udah out, cari yang lain, ganti yang lain, ya kan? Tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan begitu panjang sabar menangani saudara dan saya. Nah, gereja ini wadahnya, fasilitasnya untuk kita dibentuk. Ya, gereja adalah wadah yang diperuntukkan untuk membina
membangun dan saling mendorong satu sama lain di dalam iman dan kasih. Gereja ini wadahnya. Yang lalu kita belajar tentang tertanam. Kita diibaratkan sebagai pohon harus tertanam. Tertanam di gereja lokal. Gereja lokal itu wadahnya, medianya untuk kita bisa bertumbuh. Karena di dalam gereja lokal ada pembinaan, ada pendidikan. Ya. Ada juga yang namanya nanti pendisiplinan. Ya, teguran-teguran supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk membinasakan, tapi untuk memproses supaya jadi lebih baik. Next. Ya, selanjutnya manusia perlu komunitas. Selanjutnya manusia sebagai ciptaan, manusia perlu beribadah. Manusia perlu, bahkan harus beribadah. Ya. Ibadah sangat berguna untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan membuat pertumbuhan rohani kita semakin dewasa. Karena dengan ibadah kita terkoneksi dengan Sang Pencipta. Ya. Ibadah itu memang ada dua model. Ada model korporat seperti ini bersama-sama. Ada model personal. Ketika saudara saat teduh berdoa pribadi, itu ibadah personal. Mungkin ketika saudara dalam perjalanan nyetir mobil, saudara memuji Tuhan, itu juga ibadah personal. Pribadimu dan Tuhan. Ibadah personal penting gak? Penting. Tapi ibadah korporat juga penting. Ya. Hal ini tentu hanya dapat dicapai jika kita memahami hakikat sebenarnya dari ibadah itu. Jadi ibadah itu bukan cuma datang ke gereja, nyanyi tepuk-tepuk tangan, nangis-nangis, dengar firman, kasih kolekte, pulang. Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 5. Tolong saudara Stefanus. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Timotius 3 itu. Secara lahirlah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Iya. Ada orang-orang yang dikatakan gak ngerti makna ibadah. Secara lahiriah, secara fisik mereka beribadah, tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah. Ada kekuatan ibadah, ada the power of sacrifice. Kekuatan ibadah. Apa kekuatan ibadah? Kita buka di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya. Ayat satunya tolong dibacakan sebagai pendahuluannya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Dalam ayat 1 disebut ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Disambung ayat 2, berubahlah. Jadi ini berkaitan. Ibadah itu kekuatannya adalah menghasilkan perubahan. Jadi ibadah, orang yang rajin beribadah harus mengalami perubahan dalam hidupnya. Dimulai dari cara berpikirnya, berubah oleh pembaharuan budimu. Cara berpikir yang berubah, hal yang sederhana, yang tadinya egois hanya mikirkan diri sendiri. Ketika dia rajin beribadah di gereja, dia mulai memikirkan
mempedulikan orang-orang yang ada dalam komunitas. Ada satu perubahan. Perubahan ini penandanya kita menjadi satu pribadi yang berbeda. Jangan jadi serupa dengan dunia. Bukan berarti jangan jadi serupa dengan dunia. Oh, dunia sekarang main handphone, kita nggak pakai handphone. Bukan seperti itu. Tapi dari gaya hidup, pola pikir, perilaku berbeda. Ya. Itu adalah kekuatan dari ibadah. Ibadah itu menghasilkan perubahan. Jadi kalau sudah sekian lama kita beribadah, mari kita evaluasi, sudahkah ada perubahan dalam hidupmu? Apakah aku masih seperti yang dulu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang benar adalah ibadah yang di dalamnya ada kuasa Allah yang dirasakan, mampu mengubah kehidupan rohani kita. Perubahan itu bukan semata-mata karena kita yang melakukan. Niat kita bekerja sama dengan kuasa Allah menghasilkan perubahan. Kalau kuasa Allah tapi kita nggak punya niat, nggak jadi. Atau kita punya niat tapi kita nggak mengandalkan Tuhan, tidak jadi juga. Jadi kalau mau berubah, kita punya niat yang kuat, mengandalkan Tuhan disertai kuasa Allah, menghasilkan sesuatu yang berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang beribadah bukan supaya kita dilayani, tapi sebaliknya kita datang supaya kita bisa melayani Allah. Ini konsep ibadah yang benar. Kita datang untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan memberikan pujian yang terbaik kita kepada Tuhan. Kita datang bukan minta dilayani, tapi kita datang untuk melayani. Jadi saya mau katakan, saudara melayani Tuhan dalam ibadah bukan berarti saudara harus di panggung. Tapi ketika saudara ada di kursi jemaat, saudara bisa melayani Tuhan. Dalam hal apa saudara melayani Tuhan? Saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara bersorak-sorai dengan sungguh-sungguh. Hati Tuhan disenangkan. Yang kedua, ketika saudara melayani, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh antusias, menyanyi dengan all out buat Tuhan. Seperti kalau kita lihat orang nonton bola, ya, nonton bola, kesebelasannya main, kesebelasannya gol, histerisnya kayak apa itu. Bahkan saya lihat kadang-kala sampai mukanya dicat-cat gitu kan. Dicat warna misalnya Argentina ya biru putih. Ya kesebelasan Indonesia main dicat tubuhnya merah putih. Sampai berani seperti itu demi pujaannya. Pertanyaan saya, siapa pujaan kita, saudara? Tuhan Yesus. Beranikah kita all out bersorak bagi Tuhan? Amin. Ya, atau kita lagi makanya renungan kemarin saya sampaikan tuh. Ya, renungan yang kemarin saya sampaikan, ya kan? Roh ngantuk itu nggak ada, nggak perlu ditengking roh ngantuk. Ngantuk itu ya bawaan karena malamnya tidurnya terlalu larut. Jangan dikit-dikit disalahin iblis, dikit-dikit salahin iblis. Ntar iblis protes, gua nggak ngapa-ngapain, lu yang tidur malam, gua yang disalahin. Allah itu adil loh, saudara. Tuhan itu adil loh. Ya, nggak serta-merta semua kesalahan ditimpakan sama iblis. Kita kadang-kala bikin salah. Udah tahu besok pagi ibadah, begadang sampai jam 3, ya pasti ngantuk. Gak usah diajarin deh, begitu kita harusnya udah ngerti. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari, ya, karena kita perlu ibadah. Kemarin sehari Sabtu, renungan Sabtu yang baca, ya saya berharap itu bukan cuma sekedar dibaca, tapi please dilakukan, ya kan? Ayo persiapkan, ya dipersiapkan apa? Roh kita. Banyak doa sebelum ibadah, doa dulu, Tuhan, aku mau beribadah. Beri aku kekuatan untuk aku mulai memuji Tuhan dengan penuh antusias. Supaya aku mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya aku bisa ngerti apa yang kau sampaikan. Jiwa kita persiapkan bagaimana? Pikirannya difokuskan ke Tuhan. Jangan pikiran, aduh, gimana ya itu warungku ya? Tinggal jangan-jangan, aduh kemarin udah ada yang janji tuh mau borong, aduh gimana? Ya ibadahnya saudara. Aduh kerjaanku Tuhan gimana ya?
Atau mikir, aduh, keburu gak ya mau diajak jalan-jalan ke puncak? Gelisah ibadah. Pikirannya fokuskan ke Tuhan dalam ibadah. Tinggalkan dulu yang lain. Amin. Tinggalkan dulu yang lain. Ya. Saya bersyukur sih di tempat ini jaringan internet rada lemot, apalagi naik ke atas. Itu membuat saudara setidaknya terhindar dari sedikit gangguan. Jangan sampai setelah lihat ayat di handphone suci, lihat TikTok juga. Karena TikTok pasti nggak muncul di sini, susah tuh. Koneksinya susah, jadi bersyukur. Nah, sekarang dikasih Tuhan, mari kita fokus. Nah, fisik juga, tubuh juga harus dipersiapkan. Caranya apa? Ya tidur jangan malam, sehingga pagi-pagi nggak keburu-buru datang ke gereja. Kalau keburu-buru datang ke gereja, kan datang sini udah sampai ke atas, naik tangga lagi, udah ngos-ngosan, muji Tuhan. Pasti nggak nyaman. Mari saudara, kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi memberi yang terbaik buat Tuhan itu bukan cuma memberi apa yang ada di dalam dompet saudara yang warnanya merah-merah, bukan cuma itu, tapi memberikan hidupmu. Tadi ayat 1 dikatakan ibadah adalah mempersembahkan tubuhmu, seluruh tubuh. Ya. Roh, jiwa, dan tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara dikasih Tuhan. Ya, kita baca ayat terakhir 1 Timotius 4 7b sampai 8. Tolong kasih Manus. 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B ayat 7-8 deh ya. Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya. Latihlah dirimu beribadah. Jadi untuk beribadah itu perlu latihan. Jadi yang latihan itu bukan cuma pemain musik, saudara. Saudara mau beribadah perlu berlatih. Apa yang perlu dilatih? Tubuh. Apa yang perlu dilatih? Pikiran supaya fokus kepada Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani terbatas gunanya. Iya, latihan jasmani, lari, goes, ada gunanya, ada, tapi hanya sebatas hidup di dunia. Tapi beribadah itu tembus sampai kekekalan. Kalau saudara tidak terbiasa membiasakan hidup beribadah di dunia, saya khawatir nanti di surga saudara gak betah. Karena di sorga gak ada mall, gak ada drakor, ya, gak ada tempat kuliner. Yang diadanya di sana apa? Pujian penyembahan kepada Allah yang Maha. Kalau saudara tidak terbiasa memuji dan menyembah Tuhan, baru setengah jam diajak pujian penyembahan, aduh pegel. Takutnya nanti gak betah di sorga. Karena di sorga itu unlimited, eternal, selama-lamanya. Mari latih. Dikatakan bagian terakhir, ibadah itu untuk hidup sekarang dan yang akan datang, untuk hidup di dunia dan di dalam kekekalan. Makanya ayo kita berlatih. Dalam gereja ini kita dilatih. Ya. Dikatakan kita datang untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudara tahu, orang yang datang gereja, setiap kita yang ada di sini, pasti ada yang datang dengan membawa beban berat pergumulan. Ketika duduk sebelahan, kita nggak tahu apa yang dirasakan sebelah kita. Tapi ketika pujian dinaikkan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Ketika engkau nyanyi dengan sungguh-sungguh, itu sebelahmu mendengar. Yang tadinya dia lagi lemah, mendengar perkataan pujian yang saudara nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Angkat rohnya saudara.
gak angkat rohnya. Ketika nyanyi dengan bertepuk tangan, bersorak-sorai kita kepada Tuhan. Ya. Sebelahnya yang lagi galau, terimpartasi dengan roh yang penuh sukacita. Makanya mari kita antusias dalam memuji Tuhan. Karena tanpa sadar, ketika saudara menyanyi sungguh-sungguh, bukan hanya rohmu yang dibangun, tapi kiri kanan sekitarmu akan terbangun rohnya. Itulah pelayanan di dalam ibadah bersama. Tidak harus di depan, tapi ketika saudara nyanyi sungguh-sungguh. Apalagi yang di depan, boleh tanya tuh Bu ini yang mimpin pujian, tuh dia udah semangat banget kayak tadi yang di sana cuma gini-gini. Perasaannya gimana? Ih, lempar pakai mic, sungguh-sungguh kali ini. Gitu nggak Bu? Pasti yang di sini keganggu banget, betul nggak Bu? Iya kan? Kita udah nyanyi sungguh-sungguh persiapan. Kenapa sih udah pikirannya macam-macam? Aduh, kenapa sih itu kok? Apalagi di belakang pakai bisik-bisik lagi. Udah di sini udah baper aja. Aduh, jangan-jangan mereka ngomongin suara saya fals sekali. Padahal di sananya lagi bisik-bisik. Itu pemimpin pujiannya keren banget. Habis ini kita traktir di alam sari. Jadi jangan timbulkan sesuatu yang membuat orang itu nggak fokus ke Tuhan. Ketika puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ekspresikan sukacitamu bagi Tuhan. Karena itu akan mempengaruhi yang lain, baik yang di depan maupun yang di belakang. Ketika saya memberikan training praise and worship, ya nanti bulan ini ada tanggal merah tuh. Ya, saya minta tolong ditandai kalendernya, kita akan kumpul pelayan Tuhan. Ya, kita akan kumpul pelayan Tuhan. Ya, kita akan sharing. Saudara dikasih Tuhan, ketika yang di mimbar itu pressure-nya, tekanannya berbeda ketika saudara duduk. Karena di sini kita bisa lihat. Demikian yang khotbah. Ya, ketika khotbah di sana sampai ada handphone jatuh, letak itu udah kaget di sini. Kenapa? Jadi saudara, mari kita siapkan diri untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah salah satu bentuk latihan kita ketika kita nanti berada di tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita. Jangan sampai ntar di Solo kita gak betah. Gak akan bisa dibalikin lagi ke dunia kalau di sana gak betah. Ya, oke, next. Selanjutnya saudara yang dikasih Tuhan, iman harus bertumbuh. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan harus masuk dalam komunitas supaya apa? Imannya bertumbuh. Ya. Ibrani 10:25, melalui pertemuan-pertemuan ibadah dalam gereja sebagai komunitas, kita bisa belajar dan mempraktekkan iman kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus dipraktekkan. Kalau kita percaya sama Tuhan, tunjukkan percayamu ketika kau memuji Tuhan. Ya. Satu-satunya yang ku andalkan, nyanyi, tunjukkan. Beda kan nyanyinya? Satu-satunya yang ku andalkan. Itu tadi pagi kagak mandi atau apa itu garuk-garuk. Tapi kalau saudara yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya yang diandalkan, nyanyinya nggak begitu, nyanyi ekspresinya juga beda banget. Dalam komunitas, dalam gereja kita mempraktekkan iman, ya, sehingga iman itu bisa bertumbuh. Ya, hal ini yang membuat iman bertumbuh. Iman diumpamakan sebagai sebuah benih yang di dalamnya terkandung potensi yang besar untuk menghasilkan sesuatu berbuah. Benih itu punya potensi untuk menghasilkan buah. Tapi potensi selamanya akan jadi potensi bahkan mati kalau tidak ditanam. Kalau dimasukkan, tidak dimasukkan dalam medianya atau wadahnya dalam gereja. Sebelum kita praktek dengan orang yang di luar sana, kita praktek dulu sesama saudara seiman. Praktek memperhatikan, praktek saling mengasihi, praktek mengampuni. Di sini dulu tempat prakteknya, saudara. Memang sih tujuan akhirnya kepada semua orang. Kasih itu harus dilakukan kepada semua orang, sama seperti Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan kasih panas matahari buat orang jahat dan orang baik.
Tuhan menurunkan hujan bagi orang percaya dan orang tidak percaya. Kalau Tuhan melakukan seperti itu, kita juga diminta seperti itu. Kita mengampuni, bukan hanya mengampuni saudara seiman, tapi mengampuni orang di luar. Tapi kebanyakan kita kebalik. Sama orang luar gampang mengampuni, tapi sama saudara sendiri, saudara seiman, susah banget ngampuni. Alasannya dia kan udah tahu kebenaran, dia kan udah pelayanan kok begitu. Saudara, ini tempat praktek. Amin. Mari kita mempraktekkan kebenaran di tempat ini. Supaya apa? Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan. So, saya lebih baik dari kamu, bukan. Fokusnya adalah supaya saya seperti Kristus. Saya seperti Kristus. Iman harus bertumbuh, bukan hanya sekedar percaya. Tapi bagaimana percaya itu bisa menghasilkan perubahan hidup, bagaimana percaya itu bisa menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Next. Ya, ada sebuah peringatan dari ayat itu. Dari Ibrani 10 ayat 25 ada sebuah peringatan. Dalam bagian terakhir dikatakan begini, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Waktu kita gak banyak, saudara. Karena hari Tuhan semakin mendekat, kita hanya punya sisa waktu. Ya, dalam 1 Petrus 4 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 4 ayat 3 dan 4. Saya mau tunjukkan bahwa waktu kita gak banyak. 1 Petrus 4 ayat 3 dan 4, silakan. Ayat 2 sampai 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, ada satu nasihat. Mari kita menggunakan sisa waktu yang ada untuk melakukan kehendak Allah. Karena telah banyak waktu kita gunakan untuk mengikuti cara hidup orang dunia. Terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ya, sadar gak saudara, ayat ini kena banget buat kita. Ya, ketika saya baca ayat ini, nanti saya nangis sama Tuhan. Terlalu banyak, sesungguhnya terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk mengikuti cara dunia. Kita masih punya sisa waktu. Sisa waktu. Perhatikan kata-kata ini, sisa waktu. Yang namanya sisa itu banyak apa sedikit, saudara? Sedikitnya seberapa nggak tahu. Saya suka katakan, saudara pasti tahu sisa uang saudara berapa, betul? Tinggal buka m-banking aja ketahuan sisa uangmu berapa. Tapi pertanyaannya, sisa waktu, ada yang tahu? Nggak ada aplikasi yang bisa tahu sisa waktu kita tinggal berapa. Nggak ada. Itu hanya Tuhan yang tahu. Saya sebagai gembala pun nggak tahu sisa waktu saya. Bisa jadi sisa waktu saya tinggal 24 jam. Siapa yang tahu? Tapi mari kita mau bijaksana. Sisa waktu yang kita nggak tahu tinggal berapa, ayo gunakan untuk mengikuti kehendak Allah. Jangan lagi ikuti cara hidup yang lama. Kita nggak tahu. Pandemi memang sudah selesai. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya suka katakan, Tuhan datang dulu apa Tuhan panggil kita dulu? Itu aja. Ya kan? Tuhan panggil kita kan nggak tahu. Kita ini semua dalam antrian, tapi nggak dikasih nomor. Masalahnya itu. Ya, kalau antri di rumah sakit, ambil obat, antri kemana, ada nomornya kan? Nomor urut 3, silakan menuju counter 3, kan begitu.
Tapi kita nggak tahu nomornya berapa. Tahu-tahu dipanggil nama kita. Kalau udah dipanggil, itu sudah final. Saya nggak mau menakuti saudara. Tapi sebagai gembala, saya harus menyampaikan peringatan ini. Waktu Tuhan sudah mendekat. Ayo kita lebih giat lagi dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Tunjukkan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Tunjukkan kalau kita benar-benar hidup beribadah. Tunjukkan kalau kita mau benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita memang tidak mampu. Tapi bukankah sebelum naik ke sorga Tuhan sudah mengutus Roh Kudus yang siap menjadi penolong buat kita, yang akan memampukan kita. Jadi tidak ada alasan. Mari bergerak, mari bergereja dengan benar. Ya, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, mari kita mau mempersiapkan setiap ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu ibadah itu bukan cuma untuk di dunia, tapi untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Mari sama-sama kita berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Sudah kembali ke presentasi. Kamu akan pujian Tuhan, kamu menyenangkan.
berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan. Nyatakanlah kepada Tuhan apa yang ingin kau sampaikan. Dia ada di tengah kita. Dia rindu mendengar suara umatnya. Dia rindu mendengar isi hati umatnya disampaikan secara langsung. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau ada di sini. Jamah umatmu siang hari ini, ulurkan tangan, peluk umatmu satu persatu ya Tuhan. Katakan kasihmu kepada umatmu, umat yang sudah kau tebus dengan darahmu yang mahal. Ampuni umatmu atas setiap kekerasan hati mereka. Ampuni setiap dosa-dosa pelanggaran mereka. Bapa, ampuni setiap pemberontakan umatmu. Bahkan setiap perkataan yang salah yang sempat keluar dari bibir mereka. Ampuni Tuhan, ampuni. Pujian ini, kami mau menjadi umat yang menyenangkan Tuhan. Tapi kami sering gagal. Kami sering kali gak konsisten. Roh Kudus, bantu kami. Bantu kami. Supaya kami boleh menjadi umat yang beribadah kepada Allah dengan benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, Kami percaya bersama Roh Kudus kami akan dimampukan. Kami akan menjadi umat yang beribadah dengan benar kepada Allah. Kami akan menggunakan sisa waktu yang ada untuk hidup berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan.
Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan itu bagian ingat-ingatan yang selalu kami ingat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Obadiah Rontardadi untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Kami mohon untuk Ibu Eliakim kami sepanjang minggu ini Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, hingga kami bisa ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat menguatkan kami Tuhan. Biarlah firman itu sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami ibadah dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Biarlah kami jangan salah-salah Tuhan. Biarlah kami mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Hanya Engkau lah Raja kami Tuhan. Engkau sanggup menolong kami apapun yang kami rindukan Tuhan. Engkau tahu pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik buat umat-umat-Mu Tuhan. Persembahan kami ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan berkati Tuhan. Biarlah ini layak di hadapan-Mu. Berkati umat-umat-Mu Tuhan yang memberi Tuhan. Biarlah kami memberi yang terbaik Bapa. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami Tuhan. Biarlah kami umat-umat-Mu memberi yang terbaik lagi. Terima kasih Tuhan, biar persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Eliakim dan pelayanannya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Pembala. Saudara terkasih, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi ini
akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami jatuh dalam dosa Tuhan. Berkali-kali Engkau memimpin hidup kami, namun berkali-kali juga Tuhan kami terjatuh. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami dan layakkan kami Tuhan untuk kembali kami bangkit Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat Tuhan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan waktu yang ada ini Tuhan, sisa waktu yang ada buat kami Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, bantu kami untuk kami boleh mempergunakan sisa waktu yang ada, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kami boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan beserta keluarga Tuhan, di mana waktu yang lalu Tuhan sudah melakukan operasi Tuhan. Mari Tuhan lewat operasi ini Tuhan Engkau jamah Tuhan matanya Tuhan, sehingga boleh sembuh total Tuhan, dan boleh mengembalakan kami domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang belum bisa hadir di tempat ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi kendala mereka Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pergumulan, setiap sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Bapa yang baik, pagi ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepemimpinan Tuhan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Mari Bapak untuk periode yang akhir ini Tuhan Engkau boleh memakai Tuhan kepemimpinannya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap ibadah kami Tuhan Engkau permudah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami Tuhan, yang boleh mengizinkan kami beribadah di tempat ini dengan tenang Tuhan dan fokus, sehingga kami boleh Tuhan semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk pengerjaan Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan terlibat dalam pelayanan, Engkau senantiasa Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesatuan hati Tuhan dalam jemaat-Mu bergereja di GBT Impactful Community ini Tuhan. Hari semakin hari Tuhan Engkau tambahkan Tuhan kasih-Mu Tuhan atas kami semua, supaya kami boleh bersatu hati Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Engkau penuhi tempat ini Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Engkau juga akan menyediakan tempat yang layak, tempat permanen Tuhan yang akan kami gunakan Tuhan untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk dewasa muda Tuhan, untuk lansia Tuhan. Mari Bapak Engkau pakai kehidupan mereka Tuhan, hari lepas hari Tuhan, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, bila sebentar kami pulang Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh sampai ke tempat tujuan kami Tuhan dengan selamat, dan minggu depan kami boleh kembali Tuhan beribadah di tempat ini. Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik untuk setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna. Sebab itu kami buka hati kami, kami angkat tangan kami untuk menerima berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Mu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun saudara dan saya boleh berada. Terima kasih Tuhan. Kami terima segala berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.